Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi kita. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat, masih semangat untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bela diri atau pencak silat. 1. Memahami variasi gerak spesifik seni bela diri atau pencak silat. Yang kedua, mempraktikkan variasi gerak spesifik seni bela diri atau pencak silat. 1. Pengertian bela diri atau pencak silat. Yang kedua, teknik dasar dan koordinasi gerakan pencak silat. A. Pengertian bela diri atau pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli di Indonesia. Pencak silat dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan, maupun beregu. Pencak artinya gerakan dasar bela diri yang terkait dengan peraturan digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Silat diartikan sebagai gerak bela diri yang bersumber dari kerohanian yang suci, murni, guna keselamatan diri, serta menghindar diri dari bencana atau perbuatan jahat. Unsur yang terdapat dalam pencak silat meliputi keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, dan semangat kebangsaan. Pencak silat adalah suatu cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Di Indonesia, istilah pencak silat baru mulai digunakan setelah berdirinya organisasi pencak silat atau IPSI. B. Teknik dasar dan koordinasi gerakan pencak silat. 1. Langkah. Langkah dalam pencak silat digunakan untuk mengadakan serangan atau pembelaan dengan arah sesuai yang dikehendaki. Dalam pencak silat, gerakan langkah ada beberapa bentuk pola yaitu lurus, gergaji, ladam tunggal, ladam rangkap, segitiga tunggal, segitiga rangkap, segi empat lurus, segi empat potong, serta langkah huruf S. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Gerakan serangan tangan atau kaki. A. Jenis serangan tangan atau pukulan. Jenis serangan tangan atau pukulan dibedakan sebagai berikut. 1. Serangan arah depan meliputi pukul depan, dorong, totok, sodok, dan bandul. Serangan ini digunakan untuk lawan yang berada di depan. Arah sasaran adalah dada. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Serangan tangan dari bawah meliputi pukulan saduk, canggah, dan tusuk. Serangan ini digunakan lawan yang berada di depan. Arah sasaran adalah ulu hati dan tenggorokan. Perhatikan gambar di bawah ini. 3. Serangan tangan dari atas meliputi cambuk, gebang atau pedang, ketok, patu, dan tebak. Sasaran dalam serangan ini adalah leher, dada, dan pundak. Perhatikan gambar di bawah ini. 4. Serangan tangan dari samping meliputi gebang, tampar, bandul, dan kepret. Sasaran dalam serangan ini adalah perut, leher, dan muka. Perhatikan gambar di bawah ini. 5. Serangan siku depan, samping, belakang, serong, dan bawah. Serangan siku dapat digunakan untuk menyerang lawan dari beberapa arah. Serangan ini sekaligus dapat digunakan sebagai tangkisan dari serangan kaki lawan. Perhatikan gambar di bawah ini.
B. Jenis serangan kaki atau tendangan. Jenis serangan kaki atau tendangan dibedakan sebagai berikut. 1. Serangan kaki dapat menggunakan punggung kaki atau sabit, telapak kaki atau tendangan A, ujung kaki atau gaju, pisau kaki atau tendangan T, dan tendangan belakang atau tumit. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Serangan lutut terdiri dari serangan bawah dan samping. Perhatikan gambar di bawah ini. 3. Bentuk latihan tangkisan. Bentuk latihan tangkisan meliputi sebagai berikut. A. Latihan tangkisan luar dilakukan dengan satu tangan. B. Latihan tangkis dalam dilakukan dengan satu tangan. C. Latihan tangkis silang tinggi atau halang rintang atas dilakukan dengan dua tangan. D. Latihan tangkis halang rintang bawah dilakukan dengan dua tangan. Perhatikan gambar di bawah ini. 4. Bentuk latihan elakan. Gerakan elakan merupakan usaha untuk menjauhkan diri dari serangan lawan. Terdapat beberapa jenis elakan dari serangan lawan antara lain. A. Elakan ke arah 8 penjuru mata angin. Elakan ini dilakukan dengan posisi tubuh berbeda-beda antara lain. 1. Elakan dengan posisi hadap. Mengelak dengan posisi ini dilakukan dengan cara memindahkan kaki sedemikian rupa sehingga posisi tubuh kita menghadap ke lawan. 2. Elakan dengan posisi samping. Mengelak dengan posisi ini dapat dilakukan dengan memindahkan kaki sedemikian rupa sehingga posisi tubuh kita berada di samping lawan. 3. Elakan dengan posisi angkat kaki. Mengelak dengan posisi ini dapat dilakukan dengan mengangkat kaki kita. 4. Elakan dengan posisi kaki silang. Mengelak dengan posisi ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan kaki secara menyilang. B. Elakan setempat. Elakan setempat adalah elakan yang dilakukan dengan sikap kaki tetap atau tidak berpindah tempat atau ke posisi semula. Beberapa macam elakan setempat antara lain. 1. Elakan atas. Elakan atas digunakan untuk menghindar serangan pada bagian bawah badan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Angkat kedua kaki melipat kedua tungkai diikuti dengan sikap badan dan tangan selalu waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Elakan bawah. Elakan bawah digunakan untuk menghindari serangan pada bagian atas badan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Rendahkan diri atau tundukkan badan tanpa memindahkan telapak kaki, diikuti dengan sikap badan dan tangan yang selalu waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. Elakan samping. Elakan ini dipakai pada saat kita menghindari dari serangan lawan lurus ke depan, atas, dan samping. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pindahkan badan kalian ke samping dan ubahlah sikap badan dan tangan waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. 5. Tangkapan. Tangkapan merupakan bagian dari teknik awalan untuk jatuhan dan kuncian. Tangkapan dilakukan agar terhindar dari serangan berikut. Tangkapan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Tangkapan tangan terdiri atas tangkapan dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam. Tangkapan dapat digunakan untuk menangkap serangan lawan yang berasal dari pukulan. Perhatikan gambar di bawah ini. B. Tangkapan dengan lengan meliputi tangkapan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Tangkapan ini digunakan untuk lawan yang menggunakan serangan dengan tendangan. Perhatikan gambar di bawah ini. 6. Bentuk latihan variasi teknik dasar pencak silat. A. Latihan dasar langkah dan pukulan dari pencak silat. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah barisan 4 bersaf dengan jarak kanan kiri dan depan belakang kurang lebih 1 meter. 2. Berdiri sikap tegak atau sikap pasang. 3. Selanjutnya diberi aba-aba kiri depan dengan kuda-kuda tengah. 4. Dilanjutkan dengan gerakan melangkah maju ke depan sambil memukul depan hingga 8 kali kanan dan kiri. 5. Lakukan secara berulang-ulang dengan penuh semangat dan disiplin. B.
Latihan kombinasi langkah dengan tangkisan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah barisan 4 bersaf dengan jarak kanan kiri dan depan belakang kurang lebih 1 meter. 2. Berdiri sikap tegak atau sikap pasang. 3. Lakukan gerakan sesuai instruksi guru. 4. Melangkah ke belakang sambil melakukan tangkisan satu lengan dengan tangkisan atau samping, atas, dan potong. 5. Lakukan secara berulang-ulang dengan penuh semangat dan disiplin. C. Latihan kombinasi pukulan dan tangkisan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Carilah pasangan masing-masing, berdiri kangkang, kuda-kuda tengah, saling berhadapan. 2. Pasangan diusahakan seimbang. 3. Siswa A memukul siswa B dan siswa B menangkis pukulan dari siswa A. 4. Gerakan berikutnya kebalikan, siswa B memukul dan siswa A menangkis. 5. Pukulan ke depan lurus dada dan tangkiskan ke samping satu lengan. 6. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang. 7. Lakukan secara berulang-ulang dengan penuh semangat dan disiplin. D. Latihan kombinasi tendangan dengan tangkisan dua tangan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Carilah pasangan yang seimbang, saling berhadapan dengan sikap pasang kiri depan. 2. Siswa A melakukan tendangan di depan ke arah perut atau dada. 3. Siswa B melakukan tangkisan silang bawah dua tangan untuk menangkis tendangan. 4. Gerakan ini dilakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri. 5. Lakukan secara berulang-ulang dengan penuh semangat dan disiplin. E. Latihan kombinasi tendangan dengan elak. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Carilah pasangan masing-masing, cari yang seimbang. 2. Berdiri sikap pasang kanan depan saling berhadapan. 3. Siswa A melakukan tendangan sabit ke arah perut siswa B. 4. Siswa B melakukan hindar belakang dengan memindahkan kaki depan dilangkahkan ke belakang dan berat badan ada di belakang. 5. Lakukan dengan kaki kiri dan kanan. 6. Latihan ini dilakukan secara bergantian sehingga mengalami menendang dan menghindar. 7. Lakukan secara berulang-ulang dengan penuh semangat dan disiplin. Baik anak-anak, materi tentang pencaksilat atau bela diri cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berikutnya. Jaga kesehatan dan salam olahraga.